Kembali viral ijazah palsu Pak Jokowi. Benarkah bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu selama menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Presiden Republik Indonesia selama 2 periode? Ada apa Hercules, sang jawara Tanah Abang, menemui Pak Jokowi? Lalu, seperti apa kekuatan Hercules dan bagaimana pengaruhnya untuk membela Pak Jokowi? Simak terus di Faktual News 77. Hercules temui Pak Jokowi di Solo, singgung polemik soal ijazah. Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marcel, bertandang ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hercules mengaku datang ke kediaman Jokowi untuk bersilaturahmi sebagai kolega lama ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Iya, saya cuma teman lama. Jadi, dari zaman beliau masih jadi gubernur kan?" kata Hercules. Hercules lantas berbicara soal ijazah Jokowi yang kembali jadi polemik. Hercules mengaku yakin ijazah Jokowi asli. "Ya sudah, itu kan dapat ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apa yang sih orang-orang itu ijazah palsu? Ijazah palsu apa?" ya, kata Hercules. Lalu, sebagaimana pengaruh Hercules untuk membentengi Pak Jokowi? Simak terus di Faktual News 77. Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya, Rosario de Marcel alias Hercules, mencatatkan kisah menarik. Ekspreman penguasa Tanah Abang itu diketahui setia kepada Presiden Prabowo Subianto. Hercules tercatat selalu memberikan dukungannya kepada Prabowo sejak puluhan tahun silam. Bahkan saat ini terakhir dia terpantau telah memberikan dukungan politik ke Prabowo Subianto saat pemilu tahun 2024 yang lalu. Siapa sangka Hercules pernah digulung seorang jenderal polisi di masa lampau. Dia bahkan berurusan dengan hukum lantaran terjerat kasus pidana. Kisah Hercules bukan menjadi sosok yang baru di tanah air. Pasca berurusan dengan hukum, pria pemilik nama asli Jaya Rosaria de Marcel ini dikenal luas telah memilih jalan hidup yang lebih baik, bertaubat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan diketahui Hercules telah memilih masuk Islam menjadi mualaf beberapa tahun yang lalu. Setelah bertaubat, Hercules menjadi seorang yang bersedekah kepada anak yatim, gemar berpuasa, melakukan kebaikan lainnya. Bahkan Hercules diangkat menjadi anak oleh Habib Lutfi bin Yahya. Namun di balik terkenalnya kisah perjalanan spiritualnya, siapa sangka jika Hercules ternyata merupakan sosok pria yang memberikan komitmen luar biasa. Hal ini terlihat dari kesetiaan pribadinya kepada Presiden Prabowo Subianto sejak puluhan tahun silam. Setia pada Prabowo Subianto, Hercules disebut-sebut menjalin hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak dulu kala saat mantan Denjen Kopassus itu masih aktif di TNI. Saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014, Hercules pun memantapkan dukungannya ke Prabowo Subianto. Kala itu, Prabowo mencalonkan diri bersama Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Namun sayangnya,
Prabowo hatta kalah dari rivalnya yakni Joko Widodo dan Yusuf Kala. Meski demikian, Hercules masih terus berada di sisi Prabowo. Bahkan pada saat pemilu di tahun 2019, Hercules tetap mendukung Prabowo yang maju dengan Sandiaga Uno. Kesetiaan Hercules pun masih tergambar jelas hadir untuk Prabowo di tahun 2024 yang lalu. Dilansir dari Antara, Hercules bahkan secara tegas menyampaikan dukungannya kepada Prabowo Subianto agar menjadi presiden dengan kata harga mati, alias tak bisa diganggu-gugat. Disinggung soal capres kala itu, Hercules menuturkan jika dia tetap memberikan dukungan asal capres dari Partai Gerindra saat itu ialah Prabowo Subianto. Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin grip bisa ambil tindakan kemana. Namun saat ini harga mati untuk mendukung beliau Prabowo Subianto, ujar Hercules. Pernah digulung jenderal polisi sebelum akhirnya kini menduduki kursi sebagai Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP. Dan cukup aktif warawiri di kancah politik, Hercules dulu pernah menjadi preman yang menguasai kawasan Tanah Abang. Dia sendiri sempat mendekam di penjara untuk kasus pemerasan dan bebas pada tahun 2013 yang lalu. Penangkapan Hercules pun tak lepas dari peran Komjen Pol Fadil Imran. Kala itu Fadil Imran mencatat kisah menjabat sebagai kepala Kapolres Jakarta Barat. Fadil bersama 45 tim pemburu preman menggunakan pakaian anti peluru dan bersenjata saat itu segera menjemput Hercules yang keluar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Ia tampak berbicara kepada Kasat Reskrim Polres Jakbar AKBP Hengki Haryadi. Hercules pun langsung dibawa masuk ke mobil Toyota Avanza. Ia dikawal ketat oleh tim pemburu preman anak buah Hengki menuju Polres Jakarta Barat. Penangkapan Hercules tercatat sebagai salah satu kasus terkenal yang dipegang oleh Fadil Imran hingga kini. Nah, itulah tadi sekelumit kisah pendek dari seorang Hercules yang mendatangi rumah Pak Jokowi. Benarkah bahwa Hercules mendatangi Pak Jokowi karena ingin membela Pak Jokowi atas dugaan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu? Silakan teman-teman semua memberikan komentarnya, menyampaikan pandangan pendapatnya. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.